Nah, kalau motivasi penjual beda lagi. Motivasi penjual tuh gimana ya? Motivasi penjual biasanya yang gampang pensiun gitu ya. Udah masa pensiun, kemudian next generation-nya itu nggak mau ngelanjutin biasanya. Atau passion-nya beda lah. Kan kalau anak orang kaya biasanya ngapain pikir lagi kerja kan gitu kan. Happy-happy aja dia. Terus siapa dong ngelanjutin perusahaan ini? Daripada habis, udah jual aja deh. Kira-kira begitu. Peluang yang lebih baik biasa, kadang-kadang kita jual, uangnya dipindahin ke tempat lain. Kan begitu ya. Seperti itu. Mungkin kita tahu ada peluang tempat lain, tapi modalnya mungkin terbatas. Ini aja dulu dilepas, masuk ke tempat lain. Aliansi strategis, tadi salah satunya, gini contohnya. Kadang-kadang, kalau Bapak punya produk, misalnya minyak goreng, misalnya, Bapak berkenan nggak kalau dibeli sama Carrefour misalnya, kira-kira? Senang nggak kalau Bapak dibeli sama Carrefour? Senang kan? Kenapa? Tiba-tiba yang bapaknya tadi jualannya ngerayu-ngerayu ke channel gitu kan, sekarang brek, langsung gitu loh. Nah itu aliansi strategis seperti itu tuh, gitu loh. Aspek operasional kadang-kadang mungkin secara teknikal gitu ya, ada masalah atau memang apa ya, keterbatasan manajerial gitu ya, ada masalah nggak bisa mereka solve, ya sudah deh gitu loh, mereka lepas. Hutang mungkin ada keputusan investasi yang lalu yang mereka salah katakan gitu ya, mereka nggak bisa cover lagi, daripada mereka hilang sama sekali ya sudah dilepas aja seperti itu. Karena ujung-ujungnya kalau ini nggak bisa diselesaikan pasti kan adalah likuidasi nggak dapat apa-apa nanti. Ketidaksesuaian strategis. Nah lucunya kadang-kadang kita sudah beli nih, pas kita memang due diligence dan lain-lain gitu loh, tapi pas udah dibeli di dalam, kok nggak cocok ya ternyata. Terakhir apa ya kasusnya apa? Google Motorola ya, kalau masih ingat ya, kan beli ya, Google beli Motorola ya. Kenapa? Karena Google berpikir saya mau ngambilin patennya si Motorola itu kan, karena kan dia punya apa tuh, Nexus gitu ya, perangkatnya si Google kan. Tapi nggak lama kemudian dilepas lagi sama dia dengan harga yang mungkin setengahnya tuh, gitu kan. LinkedIn, sama mirip-mirip tuh, gitu kan. Walaupun Microsoft dari awal dia sudah tahu, saya nggak akan bawa nama Nokia-nya, saya bawa nama Surface-nya nanti kan, seperti itu. Memang itu cara dia masuk ke bisnis device, memang salah satu caranya dia, gitu loh. Dibilang gagal atau sukses, secara keseluruhan sih kita juga jarang ya yang pakai Windows gitu ya, Windows Phone gitu ya, jarang ya. Jadi di mana gagalnya? Apakah karena dia ngambil Nokia-nya atau karena dia gagal mengembangkan OS-nya itu gitu kan? Nah ini yang mau belum pastinya gitu loh. Seperti apa? Strategi retrench itu ya sudahlah, kita matikan saja, gitu kan. Contohnya ya itu tadi CDMA itu kita udah tahu nggak ada masa depannya nih CDMA, gitu kan. CDMA itu ada dua kendala dari sisi regulasi, karena kan dia tadi itu hanya regional ya, 021 gitu kan teleponnya begitu ya. Terus kalau pindah sibuk, combo dan lain-lain gitu kan. Gitu. Padahal secara teknologinya itu teknologi ke pelanggannya sama teknologi apa ya, ke dalamnya itu lebih bagus sebenarnya CDMA. Waktu itu. Kalau sekarang kan terus berubah ya, yang LTE. Lebih bagus. Tapi karena kita mentreatmentnya regulasi hanya regional, akhirnya mati dia. Kedua masalah dukungan supplier vendor, Qualcomm. Qualcomm itu kan yang memiliki lisensi untuk chipsetnya. Dia kontrol penuh. Jadi market device itu nggak berkembang dengan baik. Bapak masih ingat ya kalau beli handphone CDMA kan gitu-gitulah ya. Kan nggak asik lah gitu loh. Ya kan? Akhirnya market kan nggak tertarik jadinya kan, gitu loh, nggak tertarik, mati juga akhirnya. Nah, ketika mati maka gimana? Kita apa yang masih bisa kita optimalkan, gitu kan? Dia frekuensi masih punya, gitu kan? Ya sudah, frekuensinya dikasih tuh sama kakak nomor 1 Telkomsel, ya kan? Sama dia, karena kan dia butuh, gitu loh. Daripada kita pakai CDMA, frekuensinya kita pakai di GSM.
Ya. Jadi jangan ragu. Kalau memang ada keputusan retrench ya retrench. Gitu loh, nggak ragu. Gitu loh. Daripada kita bleeding.